Selamat pagi anak-anak Soli dan Solihah. Pagi ini kita belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam ya nak ya. Di sini kita akan belajar tentang kisah Nabi Soleh alaihi salam. Di halaman 57. Silakan anak-anak Soli dan Solihah dibuka ya nak ya bukunya. Nah, di sini Ustazah akan menceritakan tentang kisah Nabi Soleh. Simak dan dengarkan baik-baik. Kalian tahu nggak sih kalau pada zaman dulu itu ada kaum-kaum yang sudah pandai membuat istana-istana dari batu. Hebat banget gak sih? Kita aja sedikit susah ya nak ya mau bikin istana-istana seperti itu, bahkan dari batu. Bayangin deh betapa besarnya istana itu yang terbuat dari batu. Sudah besar, kokoh, kuat ya, luar biasa. Oke deh, sekarang kita mulai ya nak ya. Yang pertama yaitu kenikmatan Allah untuk kaum Samud. Nabi Soleh adalah seorang nabi dan Rasulullah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Soleh alaihi salam diutus kepada satu kaum yang bernama kaum Samud. Nah, nama Samud itu diambil dari nama kakek mereka. Kakek mereka itu namanya Samud. Nah, jadi kaum ini itu diambil dari nama kakek mereka. Kaum Samud itu tinggal di kota yang bernama Al-Hijr. Kaum Samud datang setelah kaum Ad. Kaum Samud pun menyembah berhala. Ada yang tahu nggak sih berhala itu apa? Berhala itu kayak misalnya kayak patung yang mereka sembah, patung yang diyakini bahwa kalau mereka sembah, patung itu akan memberikan apa yang mereka inginkan. Misalnya kaum Samud itu pingin tuh punya rumah gitu, jadi mereka itu menyembah berhala, menyembah patung. Terus bisa juga mereka menyembah pohon seperti itu, dan mereka itu di waktu menyembah itu mereka meminta untuk diberikan rumah seperti itu. Kaum Samud banyak diberikan kenikmatan dan kekuatan yang hebat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan mereka makanan yang berlimpah dan tubuh yang kuat. Dengan kekuatan tubuhnya, mereka mampu memahat istana-istana dari gunung-gunung batu untuk dijadikannya tempat tinggal. Nah, padahal yang memberikan mereka rumah itu adalah Allah dengan perantara tubuh yang kuat dan akal pikiran untuk memahat batu-batu di gunung dan menjadikannya sebuah istana yang besar. Kemudian selanjutnya yaitu kufurnya kaum Samud. Sayang sekali, meski Allah memberikan segala kenikmatan hidup, itu tidak membuat mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menyembah patung dan berhala. Mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Soleh alaihi salam kepada kaum Samud untuk mengajak mereka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan yang satu yang telah memberikan mereka kenikmatan. Jadi hanya Allah lah yang memberikan mereka kenikmatan yang harusnya mereka sembah, bukan berhala, bukan pohon, bukan patung. Kemudian
alaihi salam. Kaum Samud menolak ajakan Nabi Shalih alaihi salam untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Nabi Shalih itu kan diutus oleh Allah untuk meluruskan dari pemahaman si kaum Samud itu. Nah, jadi kan kaum Samud itu kan menyembah berhala ya. Tapi Nabi Shalih itu memberitahu kepada kaum Samud bahwa sesungguhnya bukan berhala lah yang mereka sembah, bukan berhala yang memberi mereka kenikmatan, yang memberi mereka apa yang mereka inginkan, tapi sebenarnya yang memberikan mereka kenikmatan dan apa yang mereka inginkan adalah Allah Subhanahu wa taala yang harusnya mereka sembah, bukan berhala. Kemudian kaum Samud itu meminta bukti kenabian Nabi Shalih alaihi salam. Kemudian Nabi Shalih memukulkan tongkatnya ke batu besar di hadapannya. Ada yang tahu nggak sih mukjizat itu apa? Mukjizat itu adalah kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan Rasulullah. Jadi kelebihan itu atau mukjizat itu biasanya ditunjukkan untuk kepada manusia-manusia yang tidak yang tidak percaya akan Allah. Jadi ditunjukkanlah kehebatannya. Dengan izin Allah, batu tersebut berubah menjadi unta betina. Nah, itulah salah satu kelebihan dari Nabi Shalih atau mukjizat dari Nabi Shalih. Memiliki tongkat, kemudian tongkat itu dipukulkan kepada batu, Nah, batu itu berubah menjadi unta betina. Coba kalian bisa nggak ya? Kalau kalian punya tongkat, terus tongkatnya itu dipukul ke batu, terus batunya itu berubah jadi unta, pasti nggak bisa kan? Nah, itu yang disebut dengan mukjizat. Unta betina itu sehat dan gemuk. Unta betina itu mengeluarkan air susu yang tidak pernah berhenti, meskipun diambil setiap saat. Itulah mukjizat Nabi Shalih alaihi salam yang diberikan Allah sebagai tanda kerasulan Nabi Shalih alaihi salam. Kemudian yang selanjutnya yaitu pembunuhan unta Nabi Shalih alaihi salam. Melihat mukjizat Nabi Shalih alaihi salam tersebut, kaum Samud masih tidak mau beriman. Mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Shalih itu adalah sebuah sihir, bukan mukjizat. Bahkan mereka berani membunuh unta betina itu di hari Rabu, padahal sudah dilarang oleh Nabi Shalih alaihi salam, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah pada surat Al-A'raf ayat 73, yang artinya, dan kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka, Nabi Shalih, ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadikan tanda bagimu, maka biarlah dia makan di bumi Allah. Dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karenanya kamu akan ditimpa siksa yang amat pedih. Nah, kemudian Nabi Shalih alaihi salam telah memperingatkan kaum Samud akan adanya azab Allah yang datang yang akan menimpa mereka karena mereka musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yaitu kehancuran
kaum Samud. Dari keseruan Nabi Soleh alaihissalam, hanya sedikit dari kaum Samud yang beriman. Jadi dari beberapa kejadian itu ada beberapa orang yang akhirnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mulai meninggalkan menyembah kepada berhala, menyembah kepada pepohonan, melakukan musyrik, dan mereka akhirnya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi belum semuanya, Nak. Mereka kebanyakan itu masih kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sering mencaci dan menyakiti Nabi Soleh alaihi salam. Itulah kesombongan dan kekufuran kaum Samud. Mereka tidak menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha gagah dan Maha kuat. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala melebihi kekuatan mereka. Azab Allah Subhanahu wa taala sangat dahsyat. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang dapat menahan akan azab Allah Subhanahu wa taala. Nabi Soleh pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Azab Allah datang setelah berselang dari 3 hari. Masya Allah kan, ketika hanya dalam waktu 3 hari Allah menurunkan azab yang sangat pedih kepada kaum Samud. Hal ini bermaksud untuk memberikan kesempatan agar mereka bisa berpikir, agar mereka bisa bertaubat dan kembali ke dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ternyata percuma, Nak. Bukannya mereka sadar dan bertaubat, mereka malah merencanakan untuk membunuh Nabi Soleh alaihi salam di malam harinya. Namun pada hari Ahad, tiba-tiba muncullah suara keras dari langit, datang menyambar silih berganti. Tidak sedikit kaum Samud yang terkena sambarannya. Mungkin itu seperti petir ya, Nak ya. Tidak cukup sampai di situ, gempa bumi dahsyat datang dengan tiba-tiba dan menggoncang bumi dengan sangat hebatnya. Bangunan-bangunan yang mereka banggakan, yang kaum Samud bangun dan mereka berbangga, itu dihancurkan, berantakan dan menimpa tubuh mereka. Nah, itu tadi adalah sedikit cerita dari kisah Nabi Soleh alaihi salam. Yang bisa dipetik dari pembelajaran kali ini, dari cerita kali ini adalah kita tidak boleh bersikap sombong, kita tidak boleh kufur terhadap nikmat Allah, kita tidak boleh musyrik, tidak boleh menyembah berhala, dan hanya kepada Allah lah tempat kita menyembah, tempat kita meminta. Ya, Nak ya. Oke deh, sekian dari cerita kali ini. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.